Seperti biasa ketemu dengan saya Gideon Yusianto dan Dr. Aime Nugroho ya. Pagi-pagi kayak gini sebelum menyambut malam minggu, ya katanya 2 malam yang lalu itu kan malam Jumat. Memang kan mistis-mistis gitu kan, kayaknya serem banget. Tapi nggak seserem kalau malam ini terus Anda jomblo gitu kan ya. Serem banget. Pengalaman pribadi apa? Ya? Pengalaman pribadi ya? Bisa iya bisa enggak. Kan ada Batara Yuda gitu loh. Jadi nggak serem lagi kan kalau lagi sendirian. Dokter, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Ama ngerasa nggak di sini tuh ada kayak aura ya gimana gitu? Aura kasih. Wes, itu kan artis itu ya. Kalau sebagai dokter gitu, percaya nggak sih dengan kayak gitu-gitu? Terus terang dulu sebelum saya masuk psikiatri, dengar-dengar cerita kan dari teman katanya ada yang pernah lihat setan. Nah, kok pagi-pagi jadi gini sih? Nah, makanya nggak cocok ya, kayaknya harusnya kita siaran jam 9 malam iya, ini. Iya betul. Kalian jam 11 malam gitu, 1 jam terus tutup ya. Kenapa? Jadi dulu kalau waktu memang saya masih kecil, kayaknya kan kita sering ya dengar teman saya katanya ada yang bisa lihat setan, ada anak yang indigo, ada orang yang katanya punya karunia nubuatan penglihatan ya, mungkin yang mereka bisa merasakan ada setan apa enggak. Dulu sih saya percaya, tapi seiring setelah saya menjadi psikiater dan ternyata kalau di ilmu psikiatri sih, kenapa? Kita tidak mempercayai bahwa ada setan itu ya. Kalau orang lain tidak bisa melihat, tidak sesuai dengan realita, maka itu dianggap bahwa itu gangguan. Kalau di psikiatri sih akhirnya seperti itu. Jadi ternyata nggak cuman radio aja gangguan ya signalnya, manusia bisa gangguan juga gitu. Oke. Jadi sampai sejauh mana itu dikatakan sebagai gangguan? Jadi apa ya, orang yang kemudian suka, dalam bahasa sininya mungkin suka kerasa-kerasa gitu ya, kerasa-kerasa ada setan, sixth sense kayak gitu. Atau mereka mungkin juga percaya dengan hal-hal yang berbau klinik dan mistis. Mungkin ada yang suka ke gunung, ya gunung. The power of demon ya. Kan ada yang sampai semedi ke gunung mana, ke pantai mana gitu kan. Ke Gunung Sari sini deket. Gunung Sari. Nggak usah jauh-jauh. Ke gunung mana? Ke Gunung Kawi itu loh kan banyak kan yang jauh. Gunung Sari aja di sini ya kan. Nah itu, jadi kan banyak yang akhirnya mereka percaya dengan hal-hal yang berbau dengan mistis, hingga akhirnya mereka melakukan semedi untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Nah itu yang apakah merupakan suatu gangguan kepribadian skizotipal. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Tapi gini, kalau sebelum zaman ini semakin berkembang ya, konon katanya dulu dalam pengertian kalau ada orang yang dianggap dalam tanda kutip gila, itu kan terkena kuasa-kuasa kegelapan gitu kan, kena setan kayak gitu kan. Nah itu terus gimana? Nah itu kita sekarang sebenarnya sudah bergeser sih. Itu kan sebenarnya mengapa kok orang-orang itu menganggap bahwa orang-orang yang gangguan jiwa adalah penyebabnya setan? Itu sebenarnya karena mereka tidak mengerti, tidak mengetahui, ilmu pengetahuan belum mencapai ke sana. Belum sehingga sedemikian maju seperti sekarang ya. Sehingga mereka tidak dapat menjelaskan fenomena itu dan dijelaskan dengan cara setan. Hanya si setannya jadi kambing hitam. Bener, gitu ya. roh jahat. Itulah yang dikambing hitamkan. Tetapi sekarang ilmu pengetahuan sudah sedemikian maju dan berkembang, dan kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kan tentunya. Nah penelitian yang terakhir menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu disebabkan karena ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Sehingga mengapa kok akhirnya ketika kita berikan pengobatan, obat antipsikotik itu bisa mengembalikan keseimbangan neurotransmitter tersebut, sehingga keluhannya mereka juga hilang. Misalnya yang dulu dengar-dengar bisikan, dengar suara-suara, melihat setan, setelah mendapatkan harus dengarkan Dokter Aime. Nah, itu kayaknya bisikan yang benar itu. Oh, ternyata dengan pengobatan yang sesuai, akhirnya si dalam tanda kutip si setannya pergi ya, gitu ya. Iya. Iya. Ternyata nggak cuma bisa diusir dengan kembang 7 rupa ya. Dengan ilmu pengetahuan ini ternyata bisa gitu lewat pengobatan medis. Dan tapi tidak menampik kan kalau misalnya, nah ini saya nggak tahu sih kalau pendapat Dokter Aime sebagai psikiater gitu ya, tidak menampik nggak kalau ada beberapa gangguan yang itu diakibatkan oleh kuasa kegelapan gitu, sehingga porsinya bukan ke psikiater misalnya terus dilarikan ke hamba Tuhan gitu. Itu gimana?
Di dalam fenomena psikiatri itu ada yang namanya trans. TRANCE. Ya, trans. Itu memang artinya kesurupan ya. Tetapi itu ada syaratnya. Apa itu? Tidak semua serta-merta kita bilang karena kuasa kegelapan ya. Kita bilang trans ketika seseorang diawali dengan suatu upacara. Upacara kegiatan yang mengundang kerohanian tertentu sehingga akhirnya mereka tidak sadar. Ya itulah mulai yang kita namakan ya? trans. Tetapi bila dalam dia keadaan sehari-hari dia merasa mendengar suara, bisikan dan lain-lain, nah itu suatu gangguan sebenarnya. Yang awalnya ya nggak ada ritual-ritual apapun, ya, tiba-tiba, Mama, saya lihat loh di situ itu ada, gitu ya. Ya. Dan yang dengan ritual pun kita juga harus hati-hati. Kita kan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya kan? Saya sendiri pernah beberapa tahun yang lalu pernah mengikuti sebuah retret zaman saya waktu masih mahasiswa, retret yang diadakan oleh universitas saya, dan kemudian ada salah seorang itu yang mengaku kesurupan. Nah, tuh. Ya kan? Mengaku kesurupan tuh udah bisa ngaku. Ya, dia bilang di dalamku ada roh. Ada roh jahat. Aku pikir kesurupan tuh nggak sadar gitu, tapi ternyata dia sadar. Nah, makanya yang ini yang kita harus, makanya saya bilang kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, meskipun pada waktu itu memang diawali dengan doa. Dia doa ketika kita mengadakan retret, lalu dia tiba-tiba mulutnya kaku. Dan dia merasa bahwa ini dikendalikan oleh suatu roh jahat di dalam dia. Kemudian ada teman yang lain yang mengaku bahwa mendengar suara, kita harus berlutut, harus menyembah Tuhan. Seperti itulah. Nah, hingga akhirnya waktu kita pulang ke Surabaya, kita bawa ke psikiater. Romo. Waktu itu kita bawa ke Romo. Terus, dan Romo bilang disuruh teman saya itu ke psikiater. Iya beneran. Jadi Romonya pinter juga ya, nggak bisa dikibuli ya. Iya. Kemudian akhirnya waktu itu karena mereka percaya bahwa ini disebabkan oleh roh jahat, akhirnya didoakan oleh salah seorang hamba Tuhan. Ya, waktu itu kan dia salah seorang di antara mereka juga ada yang bilang bahwa di dalamnya ada roh Tuhan kan. Mereka merasa di dalamnya ada roh Tuhan, ada Tuhan Yesus di dalamnya. Kemudian diberikan suatu pertanyaan ujian oleh hamba Tuhan tersebut. Coba ketika Yesus melakukan mujizat ini itu di kota apa gitu kan waktu itu. Nah, kemudian orang tersebut nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Terus diginikan sama hamba Tuhannya. Kalau memang di dalammu ada Tuhan Yesus, harusnya kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Tahu kan? Terus dia bilang, tadi ada Tuhan Yesus dalam saya, sekarang nggak ada. Dan akhirnya hamba Tuhan itu bilang enggak, ini nggak ada apa-apa. Ya itu pakai akal yang cetek ya tapi ya. Makanya kita harus bijak-bijak. Oke. Jangan sembarangan kita menentukan bahwa ya ini karena suatu kekuatan supranatural. Nah, ini menarik nih ya, di obrolan hari ini dibuat apa susah, agak sedikit-sedikit mistis-mistis. Tapi ternyata dalam ilmu psikiater ya itu ada gitu ya, gangguan-gangguan yang menyangkut orang yang merasa di sini ada setan, dia bisa mendapat sebuah penglihatan gitu ya. Nah, ini ternyata itu namanya skizotipal gangguannya. Nah, jadi silakan yang mau nanya-nanya, mungkin Anda juga pernah mengalami itu atau di keluarga Anda, di lingkungan Anda, ada yang pernah berhadapan dengan orang yang sampai kemudian itu mengganggu. Dulu kan dianggap sebagai gangguan karena kalau itu mengganggu kan, Dok ya. Mengganggu hubungan dengan masyarakat sekitar kan, gitu kan katanya kan. Jadi dianggap sebuah gangguan kalau itu sudah mengganggu. Kalau belum mengganggu kita bilangnya ciri kepribadian. Nah, ciri kepribadian. Misalnya dia percaya bahwa aku nih memiliki kekuatan ini, tapi dia nggak sampai mengganggu, kita nggak bilangnya gangguan, kita bilangnya ciri kepribadian skizotipal. Nah itu ya, akan dibahas di sini. Jadi Anda yang mau nanya-nanya, kita lagi live di Instagram ya, di @bahteri.fm. Kemudian Anda juga bisa nanya, sekali lagi, salah satu perjanjian di antara kita, saya tidak akan pernah menyebut nama Anda ya, kalau Anda nanya-nanya, silakan. Nama dirahasiakan, saya tidak akan mengeksposnya. Jadi Anda juga bisa nanya lewat Insta Live. Kalau Insta Live, Instagram itu ya muncul namanya, kalau itu otomatis ya kan. Kalau itu ya mungkin hal yang pribadi silakan di WhatsApp. Kalau hal yang tidak terlalu pribadi silakan Anda bisa tanyakan lewat Instagram ya, baik di Insta Live di @bahteri.fm maupun komen di video kami yang terakhir. Nah, di situ ada setan Tan Aime. Buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Bentar ya, narasumbernya lagi rehat. Sesaat lagi kita akan kembali di acara Buat Apa Susah.
Langsung dari Jalan Bedadung 6964 Bahtera FM. Buat apa susah, saya Gideon Yustianto bersama dengan psikiater kita Dr. Aime Nugroho SPKJ ya. Dan kita lagi membahas soal skisotipal. Nah, skisotipal ini apa? Tadi udah dibahas ya. Salah satu gejalanya adalah mereka ini merasa apa? Bukan merasa nggak punya uang, tapi merasa kok ada setan, merasa kok dia ini dirasuki oleh setan. Nah ini ya, jadi tipis gitu antara apa ya? Antara dengan dunia ilmu sama dunia lain kayak gitu kan. Nah silakan Anda tanyakan problem Anda mungkin ya di sini. Silakan sampaikan lewat WhatsApp di 081183kali964 atau lewat juga Instagram di @bahtera.fm. Kita lagi live IG juga. Anda bisa sampaikan komen juga di video kami yang terakhir. Pujian terbaik Anda dengarkan di 96,4 Bahtera Yuda. Oke dok, jadi ini kan apa ya, menjadi kadang-kadang rancu karena tipis perbedaannya. Ini benar-benar sungguh dari setan atau benarnya ya itu merupakan satu gangguan kepribadian skisotipal gitu ya. Tapi kalau menjadi ciri-ciri belum jadi gangguan, memang ada kan orang yang seperti itu gitu ada. Ya. Kalau apa ya, yang disebut indigo berarti ada juga gitu. Nah, kalau orang yang sudah sampai bilang indigo, kemudian sedikit-sedikit kita nanya ke anak orang atau orang tersebut, ini dong, tolong dong ramalin dong, ntar ini bakal seperti apa nih kemudian. Nah itu justru malah memupuk ciri kepribadian tersebut menjadi suatu gangguan kepribadian, karena dia akan semakin meyakini, ya kan? Meyakini yang punya kemampuan itu gitu. Ya, dan kemudian akhirnya biasanya orang-orang yang seperti itu karena dia sudah dipupuk bahwa oh ya ternyata memang benar aku memiliki kemampuan kan. Padahal secara realita belum tentu. Kan sering tuh kita dapat orang yang sudah ke dukun atau ke orang-orang pintar lah ya, yang mana ternyata ramalannya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sering. Contohnya ya, ada salah satu pasien saya yang mungkin dia ada skizofrenianya. Soalnya orang yang klaster A yang seperti kita bahas di beberapa minggu yang lalu. Ini kok jadi tipis ya bedanya sama skizofrenia ya? Memang, tipis ya? Karena kan di klaster A yang orang-orang dengan kepribadian paranoid, skizoid dan skizotipal itu memang rentan menjadi gangguan skizofrenia. Nah, orang-orang yang dengan skizotipal itu biasanya kan mereka selain suka menyendiri, jadi sama ya, di klaster A kan cirinya seperti yang kita bahas yang beberapa minggu yang lalu, bahwa ciri dari klaster A adalah orang tersebut suka menyendiri, kemudian aneh dan eksentrik. Jadi mereka biasanya nggak punya teman. Begitupun juga orang dengan gangguan kepribadian skizotipal, mereka pun juga cenderung sering menyendiri dan tidak memiliki teman. Tapi ada bedanya, yaitu tadi bedanya dari yang skizoid dan yang paranoid. Mereka yang skizotipal ini suka dengan hal-hal yang berbau mistis dan klinik. Misalnya suka ke dukun, suka semedi, merasa punya kemampuan supranatural, menyimpan, mengkoleksi benda-benda mistis seperti keris dan lain-lain. Kemudian diberi kemenyan lah atau apa. Nah itu kemungkinan ada gangguan skizotipal tersebut. Nah kalau ini dibiarkan, nanti kan salah satu ciri lain dari skizotipal kan mereka juga mudah curiga sama orang lain. Kenapa ya jadi curiganya ya? Jadi paranoid juga dong? Ya, makanya ini kan satu klaster. Ya? Satu klaster. Oke, terus gimana maksudnya? Jadi curiga sama orang lain kenapa? Misalnya dia merasa bahwa segala sesuatu itu pasti bukan kebetulan. Bahwa itu semua pasti dimaknai untuk dirinya. Bahwa jadi mungkin ketika mereka membaca radio, mendengar radio atau membaca koran, mereka merasa bahwa ini semua ditujukan ke saya. Kok aneh? Kok ditujukan ke saya? Iya, itu bisa. Iya. Kemudian, jadi dia nggak nyaman dong dengan apa ya? Dengan perkumpulan, situasi sosial kayak gitu. Mereka jadi nggak nyaman untuk bergaul dengan situasi-situasi sosial. Nah, kita harus hati-hati pendengar Bahtera Yuda, karena kalau kita memupuk keyakinan kita terhadap hal-hal mistis dan klinik sebenarnya kita kan malah nggak jadi mengandalkan Tuhan toh. Ya enggak sih, benar enggak? Betul. Harusnya kan kita ini mengandalkan Tuhan kan. Betul. Di agama apapun itu kan hukumnya enggak boleh. Kalau di agama sebelah bilangnya syirik itu hukumnya. Kalau di agama kita juga enggak boleh, karena kita harusnya kan boleh menduakan Tuhan sih. Iya, enggak boleh menduakan Tuhan. Kita akhirnya jadi menyembah ilah-ilah yang lain kan. Nah itu contohnya juga pernah saya ada seorang pasien yang dia dengan
skizofren paranoid, kebetulan dia curiga bahwa dia diguna-guna oleh orang lain, kemudian dia juga mendengar bisikan. Nah, kalau sudah sampai mendengar bisikan, halusinasi pendengaran, maka sudah menjadi skizofren paranoid kan. Nah, kemudian sama keluarganya dibawalah berobat ke orang pintar. Nah, ini jadi kepribadiannya pun juga skizotipal itu dibawalah berobat ke orang pintar. Jadi maksudnya skizotipal itu bisa menimpa apa ya? Kalau dalam hal ceritanya dokter ini kan bisa menimpa sang dukunnya sama pasien. Iya, benar. Karena mereka meyakini dua-duanya. Aduh. Dan akhirnya mereka berobat ke seorang orang pintar dan dibilang bahwa dia itu diguna-guna oleh saudaranya. Akhirnya jadilah jadi apa? fitnah, ya kan? Mumet aja gitu habis gitu ya. Iya, mereka semakin akhirnya hubungan dengan saudaranya jadi nggak baik, jadi curiga. Padahal saudaranya nggak ngapa-ngapain. Jadi kambing hitam. Iya, jadi kambing hitam. Dokter, kulit saya ini makin hitam, jangan-jangan ada kuasa hitam di sini, kuasa kegelapan. Dokternya bilang, halah itu matahari. Sorry dok, matahari. Itu sapi kena matahari putih terus. Ini kuasa kegelapan nih. Aduh kok jadi gitu ya. Nah, Sobat Petrader silakan ya, mendingan Anda nanya-nanya di sini. Nah, kita lagi ngomongin soal pribadi skizotipal ya, dan gangguannya. Jadi ada sebuah ciri kepribadian namanya skizotipal yang memang dia ini ya eksentrik ya, Yok. Jadinya penampilannya eksentrik ya. Iya, penampilannya kadang eksentrik. Jadi mereka biasanya juga kurang mudah rapi. Paranoid gitu ya. Misalnya contohnya kalau Anda pernah sering nonton siaran TV ya, dunia lain seperti itu loh. Atau Anda sering membaca majalah, ya sebuah majalah yang isinya membahas hal-hal klinik, tahulah saya nggak perlu menyebutkan namanya. Itu sebenarnya konsumsinya orang-orang yang dengan gangguan kepribadian skizotipal. Itu pun sudah sering mendapat kecaman kan ya, bacaan-bacaan maupun tontonan kayak gitu. Iya, karena tidak mengedukasi dan itu malah membuat kita menjadi percaya dengan hal-hal klinik dan mistis kan. Menjauhkan Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, silakan Anda tanya-tanya di sini ya. Ini ada yang nanya, kalau skizotipal itu bisa disembuhin nggak? Ini bukan penyakit sih ya, gangguan ya. Kita bilangnya gangguan. Nah, kembali lagi sama seperti gangguan kepribadian yang lain. Soalnya karena namanya kepribadian dibentuknya bertahun-tahun dan lama, sehingga pengobatannya pun, terapinya pun juga sangat lama. Soalnya ciri-ciri itu kok mirip dengan pribadi saya tadi katanya. Saya pernah sih ada seorang yang dengan kepribadian skizotipal yang berobat tuh ada sih, pernah sih. Jadi dia juga suka menyimpan benda-benda keris tapi dok, ini menurun nggak kayak gitu? Bayangannya kalau itu kayak kemampuan supranatural kan kadang-kadang ada yang diturunkan secara genetik gitu kan? Ya, memang menurun. Oh ya. Mengapa? Sebenarnya kan sesuai dengan teori di psikiatri bahwa sebenarnya kepribadian itu dari nature dan dari nurture. Nature itu alamiah dari genetiknya dan nurture dari pola asuhnya. Dia dari kecil sudah ada genetiknya, papa mamanya seperti itu. Kemudian di pola asuh bahwa Nik, kamu kalau pulang dari ini ya, kamu kalau mau ujianmu sukses ya Nik ya, kamu harus mandi kembang 7 rupa. Ada loh yang seperti itu. Mandi kembang tengah malam. Ada lagunya. Soalnya saya pernah ada seorang teman saya itu yang kalau dia mau ngapa-ngapain harus atau mau buang sial harus mandi kembang. Kemudian kalau mimpi buruk harus membuang kembang di perempatan jalan supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal sial katanya kayak gitu. Padahal itu